Halo Sandi, Halo Kak, halo. Hari ini Jordan izin ya, jadi nggak bisa hadir kan? iya Kak, Kita cuma berdua aja, nanti nggak apa-apa kalau space apa pace-nya cepat juga nggak apa-apa. Nanti ya Kak Ditra akan restockkan soal gitu. Jadi ketika nanti ternyata selesainya lebih awal, walaupun dari sebanyak materi, kita tapi mengulang dari materi awal dulu ya, Sandi. iya Kan Kak. kemarin rencananya kita masuk ke materi fungsi linear, tapi karena Jordan dimulainya dari kelas 8, kita mengingat kembali materi bab satu dulu ya. Di chapter satu itu kalau nggak salah kita materinya pola bilangan gitu ya. Oke? Iya Kak. Jadi kita belajar pola bilangan yang mulai dari pola bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi, Pascal, terus Fibonacci, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dan ulas itu. Nah, nanti Sandi tugasnya menonton record video ini serta mengerjakan tugas gitu ya. Oke, aman, Hmm, Sandi? Kabarnya Iya, gimana? baik, baik. Baik, oke. Kalau baik, syukur, syukur. Biar kita pertemuan udah 1 minggu ya. Oke, Hmm, Kak Ditra buka dulu deh kalau kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sandi. Siang Kak. Oke, Kak Ditra akan lanjutkan untuk pertemuan hari ini, yaitu pola bilangan, supaya selaras dengan yang ada di kelas dulu. Nanti tetap bisa terkejar kok untuk materi-materi lainnya, gitu. Oke, sembari Kak Ditra menunggu share screen, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Suara Kak Ditra nggak ada noise kan ya? Enggak Kak, Nggak ada. Oke, selagi aman, Kak Ditra nggak pakai headset untuk hari ini. Oke, share screen-nya sudah muncul? sudah. Sudah ya. Oke, di lesson 5 kita belajar yang namanya pola bilangan dan konfigurasi objek. Objeknya itu seperti apa? Ya tadi, misalkan diberikan lingkaran berpola gitu. Dari pola pertama sampai pola seterusnya itu adalah objeknya. Atau bentuk persegi, bentuk segitiga, atau yang lainnya gitu. Pada umumnya, yang akan kita pelajari itu adalah menghitung barisan bilangan. Melihat polanya, dia bertambah, berkurang, atau kelipatan untuk pola-pola berikutnya. Jadi nanti akan ada pola-pola khusus juga yang perlu kita ketahui untuk mencari nilai ke n-nya, gitu ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah siap? Siap Kak. Sudah ya. Kita mulai lebih awal, ternyata nggak apa-apa ya. Oke, Iya. kita next dulu. Kak Ditra seperti biasa kalau di pemanasan akan bercerita dulu. Kenapa kita harus belajar pola bilangan? Baik Sandi dan Jordan perlu diketahui sebenarnya pola bilangan atau pola itu ketemu di kehidupan sehari-hari. Salah satunya nih, contohnya ada nomor rumah gitu ya. Nomor rumah itu dari satu sisi jalan bisa berpola. Misalkan dia pakai prinsip ganjil genap. Jadi kalau di sebelah kanannya ganjil, Iya. sebelah seberangnya atau yang Depan. seberangnya itu nilainya adalah genap. Jadi kayak nomor rumah 1357, kalau kita mau cari nomor rumah 2, 4, 6, dan seterusnya itu ada di seberangnya. Salah satunya adalah itu. Lalu ada apa lagi? Ada yang namanya kursi teater. Bertambah setiap baris. Betul tidak? Ketika dia Iya. semakin antara antara lancip ke depan atau lancip ke belakang itu kan dia akan bertambah gitu ya. Sebagai salah satu contoh, mungkin di stadion olahraga juga seperti itu kan ya. Dia baris paling bawah itu sedikit, tapi nanti ketika naik ke atas makin Yang banyak banyak. barisnya gitu. Ada apa lagi nih? Ada susunan ubin lantai yang membentuk persegi. Terus ada apa lagi? Ada skor game yang bertambah dengan aturan tertentu. Nah, kita pasti karena melihat itu bisa melihat polanya dengan apa? Menggunakan data yang ada. Seminimalnya apa? 5 suku pertama gitu. Nah, kita dari 5 suku pertama itu bisa melihat polanya. Terus kalau kita pengen cek suku ke-50 tanpa menulis semua sukunya bisa tidak? Jawabannya adalah bisa menggunakan teori pola Bilang. bilangan. Aturannya bagaimana? Ada banyak gitu, nggak cuma satu, tapi bisa lebih dari satu. Dan cukup banyak yang akan kita pelajarinya. Itu adalah jenis-jenis polanya. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Ada sebanyak ini, yang intinya adalah kita bisa mendefinisikan sama mengenali polanya dulu.
Baru kalau dua itu sudah cun dan sudah paham, baik Sandi dan Jordan nantinya, kita akan menentukan rumus suku ke N-nya. Dengan cara apa? Melihat suku pertama, terus melihat bedanya, Iya. dan kita melihat bentuk aturannya. Maka kita bisa merumuskan suku ke N-nya gitu ya. Terus kita mengubah konfigurasi objek menjadi tabel dan persamaan umum. Jadi kalau ada objek itu tinggal kita terjemahkan ke bilangan. Oke? Oke, Kak. Oke, ini keywordnya pada hari ini ada pola. Yang namanya pola itu adalah aturan. Kayak kita menggambar berpola. Itu kan yang mengatur supaya gambar kita teratur. Ya tidak, tidak abstrak. Walaupun abstrak juga ada polanya kan. Nah, Iya. itu yang dilakukan. Kalau barisan, itu adalah urutan bilangan. Dari terkecil ke terbesar. Atau dari terbesar ke terkecil gitu. Namanya itu barisan. Kalau suku, itu adalah anggota barisan. Nanti yang perlu dikenali. Jadi kalau dikatakan suku ke N, berarti anggota barisan ke N gitu. Terus kalau UN, ya yang ini sambungannya, suku ke N. Begitu, ini peta konsepnya nanti bisa dipahami, belajar dari pola, kita mulai dari barisan bilangan dulu, cari aturannya, apakah beda, terus tentukan rasionya, baru kita menentukan rumus suku ke N-nya. Selain itu apa? Bisa menentukan konfigurasi objek, dari bentuk gambar kita terjemahkan ke rumus, maka kita bisa mencari UN-nya. Oke? Mm. Oke, di sini ada pemanasan sebagai warm up-nya. Kita akan mendeteksi pola cepat, gitu ya. Kalau kita lihat dari nomor satu nih, tentukan dua suku berikutnya. 2, 4, 6, 8. Berarti dua suku berikutnya berapa? 20, 12. 10, 12. Dengan mengetahui apa? Beda tiap Tiap langkahnya, gitu ya. langkahnya. Berarti kalau dari nomor satu, kita punya 2, 4, 6, 8. Diminta yang kedua. Nah, untuk Jordan, kenapa dapatnya 10, 12? Coba diperhatikan. 2 ke 4 itu memiliki beda plus 2. Kemudian 4 ke 6 itu juga plus 2. Begitu pula ke 8 menggunakan plus 2. Maka bilangan berikutnya ya cukup ditambahkan 2, tambahkan 2. Tuh. Maka dapatnya 10 dan 12. Oke? Mm. Aman ya. Nanti semoga Jordan juga ketika menonton tiketnya mudah dipahami gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Itu ada 1357. Berapa kira-kira pola bilangan berikutnya? 9, 11. 9 11. Pola 11. bilangannya ganjil. Tapi Iya. dengan bedanya juga 2. 2 gitu ya. Ini plus 2, ini ke sini plus 2, ke sini plus 2. Berarti ke sini 9. Berikutnya adalah 11. Ini pola bilangan ganjil. Next, ke nomor 3. 3, 6, 12, 24. Dua bilangan berikutnya berarti berapa? 30, 36. 30 dan 6. 36. Oke, 3 ke 6 bedanya berapa? 3. 3. Kita asumsi dulu ya, 3. 6 ke 12, 6. 6. 12 ke 24, 12. 12. Oh. Nah, berarti polanya beda kan? Coba Mm-mm. kita cek. Kalau 6 ke 12 bedanya berapa? 6. 6. 3 ke 6 bedanya 3. 3 plus 3 plus 6. Berarti berikutnya kan bingung ya kita akan menentukannya bagaimana kan? Terus kalau 3 ke 6 itu positif 2. 2. Nah, kita coba cek bentuk lain. Kalau yang ini sudah tidak memungkinkan, karena ini terlalu muter-muter gitu ya. Kalau dikalikan bagaimana? Kalikan 2. Mm-mm. Make sense nggak kalau dikalikan 2? Jadi ini ke sini kalikan 2, 6. 6 dikalikan 6 2, dikali 2. dua Iya. belas. 12 kalikan 2, 24. 24. Berarti 24-nya kita kalikan 2. 2. Berapa? 48. 48. Kalikan 2, 96 ya? Iya. 96. Oke. 6. Mulai paham di sini? Karena ada beberapa soal yang memang unik, tapi nanti emang ada juga soal yang bertingkat polanya. Cuman ketika sudah ngawur kayak tadi 36, terus bawahnya tiba-tiba nambah beda, itu cukup kita ragukan polanya. Seperti itu. Oke, kita next dulu. Satu, satu, dua, tiga, lima. Berarti berikutnya berapa?
Delapan tiga belas. 8, 13. Oke, membaca polanya, pola apa kira-kira yang ketebak sama Sande? Fibonacci. Fibonacci, betul ya. Ini yang nanti akan kita pelajari. Kita jawab dulu penjelasannya nanti. Berapa tadi? 8 8, 13. 13. Nah, Jordan nanti untuk memahami nomor 4 ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, kalau nomor 5, 1, 4, 4 9, 9. 16. Berarti berikutnya apa? 25 36. 25, 3, 6. 6. Menggunakan pola apa, Sande? Boleh disebutkan? Perpangkatan Betul, perpangkatan dari suku ke kedua. kedua. Suku ke Eh, N. itu dia. Maaf, itu dia. Benar, Fibonacci. Jadi ini suku ke N. Kalau U1 berarti satu kuadrat. U2 berarti dua Kuadrat. kuadrat. Ya udah, berarti karena ini kelima, 5 kuadrat. Yang ini jadi 6 6 kuadrat. kuadrat. Jadi polanya dikuadratkan. Begitu. Sudah mulai paham Sudah, Kak. gambarannya? Sudah. Dah ya. Oke, kita next dulu. Kak Ditra akan jelaskan teorinya nih. Tadi setelah kita melakukan pemanasan, cross-check di awal, ternyata sudah cukup paham dengan materinya. Jadi pola bilangan itu adalah aturan. Karena tadi katanya pola itu aturan. Karena barisan itu adalah urutan bilangan, berarti pola barisan ya aturan yang menghubungkan urutan bilangan sehingga dapat menentukan suku ke berikutnya atau suku ke N. Contohnya nih, 4, 7, 10, 13, 16. Kalau dilihat polanya, setiap loncatan dia ditambah di 3. 3. Berikutnya ditambah 3, dan seterusnya. Jadi ini aturannya adalah di jumlah 3. Oke, representasinya nih. Kalau angka itu sudah jelas, bulat angkanya atau bisa juga pecahan kalau polanya pecahan. Kalau tabel itu didefinisikannya seperti ini. Bisa menggunakan n titik 2, 1, 2, 3, 4. Jadi bisa n, ini adalah suku ke n, ini adalah UN-nya, barisan ke n. Kayak 1, 2, 3, 4. UN-nya berapa? 3, Itu 6, 9, 12, dan 12. seterusnya kayak gitu ya. Kalau rumus, itu yang dinyatakan dalam rumus UN sama dengan 3N. Berarti setiap lengkap satu barisan, polanya adalah 3 dikalikan N. Berarti kalau untuk cari 2, U2 berarti 3 kali 2, 2. 2 sama dengan 6. 6. Itu kan ya? Iya, Oke, Kak. terus konteksnya apa? Konteks itu soal ceritanya, kayak gitu ya. Nanti kita biasanya diberikan soal yang harus dia analisis dulu, baru kita jawab menggunakan penalaran. Seperti itu. Oke, ada rumus suku ke N, makna UN itu menyatakan suku ke N pada barisan. Maksudnya gimana Kak Ditra? Oke, nanti kalau Jordan mau memahami, suku ke UN atau suku ke N itu artinya barisan ke N. N-nya bagaimana? N-nya itu yang ditanyakan pada soal. Misalkan U1. U1 berarti menyatakan suku pertama. U2 berarti suku kedua. Kalau U50 ya berarti suku ke 50. 10 Selain itu apa? Misalkan ditanya U1000 ya berarti suku ke ke 1000. 1000. Contohnya, bentuk rumus UN-nya itu adalah 2N tambah 1. Jadi ini yang dinyatakan sebagai Rumus. rumus barisan gitu ya. Rumus barisan. Nah, karena rumus UN-nya 2N plus 1, kalau ditanya U1 tinggal disubstitusikan aja. U1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Maka U1-nya sama dengan 3. 3. Nah, untuk U2 juga berlaku demikian. 2 kali 2 tambah 1. Berarti 4 5. tambah 1 sama dengan 5. Kalau mau cari U50 bagaimana? Bisa. Berarti 50. 2 2 kali kali 50 50 tambah tambah 1. 1. Berarti dapatnya 100 Satu. 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 Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke. Strateginya ini. Menentukan rumus pola barisan sederhana. Pertama, tuliskan nomor suku ke N-nya. Cari nilai suku UN-nya. Terus lihat perubahannya. Apakah beda tetap, rasionya tetap, atau punya pola-pola khusus gitu. Terus buat dugaan rumus di awal dan uji rumusnya pada beberapa suku di awal. Minimal ya setidak-tidaknya satu atau dua suku pertama itu sudah bisa membuktikan rumus yang digunakan. Oke, kita masuk ke teorinya. Yang pertama itu ada jenis-jenisnya, yaitu pola bilangan ganjil. Suku pertama bernilai Satu. satu. Suku kedua bernilai
Tiga. 3. Suku ketiga nilainya adalah 5. 5. Jadi ini adalah pola bilangan ganjil. Rumusnya apa? Karena setiap maju satu langkah itu adalah kelipatan dari 2n dikurang satu kan jatuhnya ya. Kan n-nya Hmm. 3. Atau kita bisa sebut juga sebagai ini. UN-nya itu sama dengan n ditambah 2. Ini juga bisa kan ya? Karena dia bedanya kebetulan satu ketiga itu bedanya adalah di jumlah 2. 2. Nah, selain itu apa? Kalau bilangan ganjil, rumus pokoknya adalah ini. 2 kali N dikurangi satu. Karena sesuatu yang genap, kalau dikalikan dengan ganjil pun hasilnya akan tetap Genap. genap. Tapi ketika dikurangi satu, dia otomatis jadi Ganjil. ganjil. Makanya pola bilangan ganjil rumusnya UN sama dengan 2N min Pulang 1. itu. Paham sampai sini? Paham, Kak? Paham ya? Oke, next ke pola bilangan genap. Ada contoh nggak? Nggak ada ya. Oke, pola bilangan genap positif. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti UN-nya adalah 2 kali N. Kalau mau minta pola ke 40, berarti 2 kali 40. Nilainya adalah 8, Puluh. puluh. Berarti kalau minta U1000, ya cukup kalikan 2 saja. 2 kali 1000. 1000. Maka kita akan mendapatkan 2000. 2000. Begitu ya. Ini masih mudah. Next. Nextnya ada bola aritmetika atau bedanya tetap. UN sama dengan A plus kali A plus N min 1 kali B. Pernah nggak melihat pola aritmetika selain bentuk rumus ini Ah, yang Sandi kenal? ada. Apa? Boleh disebutkan? Eh, UN sama dengan enggak deh. Enggak ada. sama kan? Sama-sama. Sama ya. Jadi UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Artinya apa ini? Kenapa aritmetika? Bedanya tetap antar dua suku yang berurutan. Contohnya nih, 5, 9, 13, 17. Siapa yang A? A itu Yang adalah suku pertama. pertama atau U1. U1 sebutannya gitu ya. Suku pertama itu adalah U1. B, Satu. B itu adalah beda. Bedanya dilihat dari mana? Lihat dari polanya. 5 ke 9 bedanya 4. 4. 9 ke 13 juga polanya beda 4. 4. Gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau mau cari suku berikutnya, kita jumlahkan 4 saja kan. Tapi Iya. ada kan rumus. Cara Sering. menggunakan rumusnya ya tinggal disubstitusikan menggunakan rumus UN. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dan Diketahui A-nya 5, B-nya adalah 4. 4. Berarti U berapa ini? Ini suku pertama, suku kedua, 2, 3, 3, 4, 5. 5. Misalkan kita coba yang 5 dulu, yang paling mudah. Berarti 5 tambah 5. 5 min 5 1 kurang kali 1. beda. Beda Bedanya 4. adalah 4. 4. Berarti 5 tambah 4 kali 24. sama dengan 21. 21. Tanpa menggunakan rumus juga sebenarnya dia udah terbukti kalau di sini 21. Karena kita tinggal plus 4. 4. Tapi kalau mau ditanya yang lebih besar nggak mungkin kan? Kita harus ngurutin satu-satu kayak gini, betul tidak? Iya. Contohnya Kak Ditra mau minta U48. Kan ribet ya kita ngurutin sampai 48 kan? Iya. Iya, karena ribet ya udah kita harus apa? Harus permudah dengan bentuk rumusnya. Berarti tinggal substitusikan saja. A-nya adalah 5, N-nya yang ini ditanya 48. Berarti ditambah 48 48 kurang kurang satu kali 1. 4. 4. Berarti 5 ditambah 47 dikalikan 4. 4. Oke, kita hitung. 47 kali 4 berapa? Hmm. 28. Bener 28. ya? Iya. 2-nya simpan. 4 kali 4, 16. Tambah 2, 18. 18. 188. Berarti 8. 188. Oke, berarti kita akan mendapatkan berapa? 193. 93. Nah, ini suku ke-48. 8. Bisa nggak cari suku 100? Bisa. Suku Nah, ke-500? Apalagi? Kayak gitu kan? Dengan syarat menggunakan rumus barisan aritmetika. aritmetika. Oke, semoga nanti juga Jordan bisa memahami dari dua contoh yang sudah diberikan. Aman dari Sande atau mau coba soal? Aman kok. Aman ya, masih mudah kan? Sih. Oke, sip. Kalau begitu kita lanjutkan. Rasio tetap.
Yang namanya rasio berarti itu berhubungan dengan pola geometri. Metri. Jadi yang dilihat itu rasio. Rasio itu bukan beda, beda ya. Kalau rasio itu adalah suku kedua dibagi dengan suku ke Ke satu. satu. Atau apa? Suku ke UN plus satu dibagi UN. Gitu ya. Jadi untuk Hmm. mencari rasio itu sama dengan UN plus satu per UN. Jadi kalau misalkan suku ke-8 sama itu berarti sama dengan U9 dibagi Delapan. U8. Kayak gitu kan. Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Contohnya Belum. adalah yang ini. 3, 6, 12, 24. 24. Cara menghitung rasionya kira-kira bagaimana? Kita ambil suku keduanya saja kan? Betul tidak? Sama Iya. suku ke-1. Betul? Oke. Mm-mm. Betul ya. R-nya itu berarti di mana nih? Nih, diketahui A-nya dulu. A-nya adalah 3. R-nya sama dengan U2 dibagi U1. U1. Berarti R-nya 6 dibagi 3. 3. R-nya sama dengan 2. 2. Benar nggak 2? Boleh dicek kalau ragu. Misalkan kita pakainya U3 dibagi U2. Berarti kan hasilnya akan 12 per 6. 6. Oh, Hasilnya dua tetap juga. sama-sama 2. 2. Oke, nanti Jordan ketika nonton, jadi kenapa hasilnya 2? Karena memang rasio suku saat ini dibagi sebelumnya tetap 2. Oke, kita substitusi UN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N Min min 1. 1. Nah, kita misalkan mau tanya U berapa? Misalkan Sandi mau nanya U U, berapa? U5. U5. U5 berarti 3 kali 2 pangkat 5 5. Min min 1. 1. Berarti 3 dikali 2 pangkat 4. 4 sama dengan 3 dikalikan 6 16. 16. Berapa? 48. 48. Oke, betul ya. Coba Sandi sekarang cari U77. Kegedean. Nanti ngitung dua pangkatnya susah. Tapi nggak harus sampai hasil akhir nggak apa-apa sih. Misalkan U yang udah U pangkat berapa ya? 8. Pangkat 8 boleh? Kalau mau coba, cobain dulu. Nah, kalau sudah langsung bilang. Sudah. Berapa dapatnya? 384. 384. Kak, simpan sini dulu, kita buktikan. U8 sama dengan 3 kali 2 pangkat 8 min 1. Berarti 1. 3 kali 2 pangkat 7. 7. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7 adalah 28. 128. Oke, 128 kali 3 adalah 384. Oke, mudah ya? Iya, Kak. Oke, pola geometri mudah. Kita lanjut. Ada pola yang namanya bilangan persegi. Bilangan persegi itu dilihatnya ya berdasarkan kesimetrisannya antara sisi yang lain dan sisi yang lainnya itu nilainya Tambah. sama. Contohnya adalah suku pertama. Ini dianggapnya persegi dengan satu sisi. Isi. Nilainya satu. Kalau dua berarti 2 kali 2. 4. Jadinya 4 atau 2 kuadrat. Gitu kan ya. Terus kalau Hmm. 3 berarti 3 kali 3. Kalau 4, 4 kali 4. 4. Jadi ini polanya lebih tepatnya pola bilangan Kuadrat. kuadrat. Jadi yang tadi kita tebak di awal, dia dikuadratkan. Tapi dia punya nama. Namanya adalah pola bilangan persegi. Persegi. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan N Kuadrat. kuadrat. Misalkan kalau mau ditanya U15, berarti sama dengan 15 Kuadrat. kuadrat. Berapa 15 kuadrat? 225. 225. Dan lainnya, misalkan U20, berarti 20 kuadrat. Yang dapatnya adalah 400. 400. Ini pola bilangan kuadrat gampang, karena kita hanya menghafal, bukan menghafal sih, paham dengan perkalian Berapa? sesama sebanyak Dua dua kali. kali. Misalkan U berapa?
U50 ya berarti 50 kuadrat. 50 Itu adalah kuadrat. 2500. 2500 kan ya? Iya. Iya. Gampang ya kalau pola bilangan persegi. Next, ada pola bilangan segitiga nih. Sandy dan Jordan perlu dipahami bilangan segitiga berarti dia eh, nggak ganjil, nggak bisa genap gitu ya. Jadi nggak nentu, tergantung polanya. Kalau pola bilangan ke satu berarti dia hanya satu. Pola bilangan kedua dia adalah tiga. Tapi pola bilangan ketiga adalah 6. Dan pola bilangan keempat itu adalah 10. 9. Dan seterusnya. Jadi dia setiap itu nambah naik kan. Satu, dua, ini berarti jadi tiga. Terus di sini jadi empat. Di sini jadi lima. Terus di sini jadi enam. Gitu kan ya? Dan seterusnya. Sehingga rumus suku ke N-nya itu adalah TN. Jadi TN itu adalah barisan ke N. Barisan ke N. Ke N. Dengan pola Segitiga. segitiga. Jadi TN itu artinya adalah itu. N kali N plus 1/2 gitu. Jadi kalau diminta misalkan U5 itu berarti sama dengan 5 kali 5 tambah 1 dibagi Dibagi 2 2. sama dengan 5 kali 6 per 6 per 2. 2. 30 bagi 2 38. adalah 15. 15. Betul? Betul ya? Oke, Iya. coba sambil cari U15. Hmm. Ketemu tidak, Sandi? Ketemu, Kak. Berapa? 120. 120. Berarti ini berapa? 15 15. kali 15 15 tambah tambah 1. satu dibagi 2. Berarti kan 15 kali 16 per 2. Nah, Jordan, kita nggak perlu mengalihkan 15 kali 16. Kita cukup coret 16 dengan Ya, duanya kebetulan bisa kan ya? Betul bisa, tidak? Kak. Nah, tadi juga 6 bagi 2 itu sebenarnya cara cepatnya gitu ya. Jadi kita bisa ambil triknya, ini sisa 8. Berarti tinggal kita kalikan 15 dikali 8. 8. Tadi berapa? 100? 120. 120. Nah, ini jadi lebih mudah. Yang ini juga sama. Kalau mau pakai cara 6 bagi 2 coret, berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 15. mempersingkat kita untuk menghasilkan jawaban. Jadi kita bisa menghemat waktu dan bisa mengerjakan soal yang Baik. lain ketika ujian. Oke? Next, kita masuk ke pola persegi panjang. Gimana Kak bentuk polanya? Bentuk polanya adalah persegi panjang itu dibentuk dari susunan titik n baris dan n plus 1 kolom. Karena beda kolomnya itu adalah sebanyak satu dari barisnya. Betul tidak? Kalau dia sama, itu berarti dia masuknya persegi aja. Tapi kalau persegi panjang, otomatis kalau barisnya itu sebanyak n, ke bawahnya n, berarti panjangnya itu harus n plus Plus 1 1. supaya dia membentuk persegi panjang. Kalau dia N saja, dia sudah otomatis masuknya persegi aja gitu ya. Itu yang perlu ditekankan Sandi dan Jordan. Rumusnya adalah UN sama dengan N tambah 1. Kita misalkan,
U1 itu berarti berapa? Kenapa di sini 2? Ya tinggal kita buktikan. 1 kali 1 tambah 1 tambah 1. 1. Maka 1 kali 2 2. sama dengan 2. Artinya ini suku pertama atau U1, U2, U3, U4, U5. Misalkan Kak Ditra di sini mau cari U9. Berarti 9 kali 9 tambah Tambah 1. 1. Berarti 9 kali 10. Itu adalah 90. 90. Kalau mau cari yang lain bisa tidak? Bisa. Misalkan U15. Berarti 15 kali 15 tambah Tambah 1. 1. Sama dengan 15 kali 6, 6. 16. Berapa? 16 kali 16. Dua ratus Mau empat 30. puluh. Berapa? 240. 240. Oke, good. Itu adalah salah satu atau dua contoh dari pola persegi panjang. Paham? Hmm. Paham ya? Kita masuk ke pola bilangan kubus. Bilangan kubus itu adalah eh, kalau kita bilangan kubus itu sama dengan pangkat kubik atau pangkat 3 gitu 3. ya. Jadi kalau ada kata-kata misalkan kan ada satuan meter kubik, Ya. sentimeter kubik. Nah, kubik itu pangkatnya adalah 3. 3. Dapat dari mana dasarnya? Yaitu adalah kubus gitu. Sebagai contoh, 1 pangkat 3 nilainya 1. Berarti kalau pola kedua, 2 pangkat 3 8. Dan 3 pangkat 3 adalah 27. 27. Berarti ini pola ke-1, ini pola kedua, pola ketiga, pola keempat, pola kelima. Kelima. Kalau mau cari pola ke-7 bagaimana? Berarti 7 pangkat 7 pangkat 3. 3. Sama dengan 7 kali 7 kali 7. 7. 243 ya? Tiga ratus Eh, 300? empat puluh No, no, tiga no. 7 kali 7, empat 49 kali sembilan 7. Oh iya, 3. 343. Betul. Oke, kalau U10 harusnya lebih mudah. 10 pangkat 3 yaitu adalah 1000. 1000. Gitu ya. Oke, next. Masuk ke segitiga Pascal. Contoh soalnya tadi di mana? Di nomor 4. nomor 4 tadi ya. Jadi kalau pola bilangan segitiga Pascal, di sini Kak Dita akan jelasin pelan-pelan karena Jordan pasti perlu akan menonton videonya gitu. Jadi supaya tidak kagol dengan maknanya. Jadi kalau kita lihat barisan pertama ini adalah Satu. U1. Kalau ini Dua. U2, ini U3, U4, U5, U6. 6. Nah, kenapa kok angka-angkanya kayak gini, Kak? Jadi kalau 1, ini berarti dapat dari angka sebelumnya. 1 dan Dan 1. 1. Sedangkan yang tengah ini dapat dari jumlahan 1 tambah Jumlah 1. 1. Dapatnya 2. Yang berikutnya gimana? Berarti ini dijumlah dapat 3. Betul tidak? Mm-mm. Terus ini 2 tambah 1 juga dapat 3. 3. Satunya tetap diturunkan saja. Tidak masalah. Karena dia yang di paling pinggir. Lalu berikutnya 1 tambah 3 yang ini. Dapatnya adalah 4. 4. Terus yang ini 1 tambah 3 juga hasilnya 4. Nah, yang tengah ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 6. Dan seterusnya. Berarti 1 tambah 4 5. 4 tambah 6, 6, 10. Yang 10. ini juga 6 tambah 4, 10. 4 10. tambah 1, 5. Yang terakhir adalah 1. 1. Berarti kalau pola ketujuh gimana? Pola ketujuh ya udah 5 tambah 1, 6. 6. Terus 5 tambah 10, 5, 15. 15. Gitu kan ya? Terus 10 15. tambah 10, 20. 20. 10 tambah 5, 15. 15. 5 tambah 1, 6. 6. Dah, Baru kita 1. tambahin 1, 1. tambahin 1. 1. Itu adalah U7. 7. Aman? Nah, Aman. Coba Sande cari nilai suku ke 9. 9. Mm-mm.
Sulit tidak, Sande? Kak Ditra kayaknya lupa di bagian rumusnya. Belum dikasih. Tidak. Tidak dapat? Sudah. Oke, berapa? Yang 9. 6. 18, Heeh, 28, heeh, 56, betul. 70, Heeh, 56, heeh, 28, 8 heeh. baru satu lagi. Oke, jadi kalau untuk segitiga Pascal kan ini ya, polanya gitu tadi. Itu udah benar. Jadi rumus segitiga Pascal, rumusnya bisa pakai yang ini. Rumus segitiga Pascal. Pascal. Itu bisa pakai UN sama dengan pakai yang ini bisa 2 pangkat N min Min satu. min 1. Jadi kalau mau nyari U9 itu sama dengan 2 pangkat 9 kurang Satu. 1. Berarti U9 sama dengan 2 pangkat 8. 8. Itu adalah 256. 254. Nah, 256 itu pembuktiannya dari mana? Ya dari suku yang ini. Ini kan tadi U7. Kalau U8 berarti kayak gimana? U8 kan berarti Ya, satunya di sini tetap. 1, 1 tambah 6, 7. 7, 6 dua tambah puluh 5, satu, 11, 21. 21, tiga Terus di puluh sini lima, 35. Berikutnya 35 juga. 55. Terus di sini 35 lagi ya? Iya, Eh, iya kan? 35. No, 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 no. lima Yang ini puluh tiga puluh limanya lima. nggak ada. Oh ya, 35. Terus di sini 21. Berikutnya 7, 7. Baru terakhir 1. 1. Dan seterusnya nanti dijumlahkan lagi sehingga dapat suku ke-9-nya. Ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 256. Jadi seperti yang disebutkan Sandi tadi, 1 tambah 8 tambah berapa tadi? 28, 28 tambah lima 5, puluh enam betul, 56 tambah tambah 70, 70 tambah 30, 56 juga. 56-nya lagi ya. Mm-mm. 56 Lim- tambah 28 tambah tambah 8 8. tambah 1. Polanya gini kan ya? Iya, Ya tidak. iya, Jadi dia berulang dari kanan ke kirinya. Tambah 56. Ini yang tengah-tengahnya gitu. Oke, aman sampai sini? Ini ketika dijumlah juga hasilnya sama, 256. Jadi bisa pakai rumus yang ini atau pakai yang ini. Satu lagi, UN sama dengan A, A tambah B. No, 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 no. A tambah B dipangkatkan N. Tapi yang ini susah sih. Nanti kalau pangkatnya tertinggi, jangan kesulitan. Dah, ini dulu aman? aman. Oke, aman ya. Terus kita masuk ke pola Fibonacci. Jadi barisan Fibonacci itu dibentuk dengan menjumlahkan dua suku Sebelumnya. sebelumnya. Ya udah karena suku sebelumnya 0 ibaratnya berarti ini 1 tambah 0 gitu kan ya. 1 tambah 0 1. Terus yang ini 1 tambah 1 gitu kan ya. 2. 2. Terus yang ini 2 tambah 1 3. Yang ini berarti 3 tambah 2. Yang ini 5 tambah Tambah 3. 8. Terus yang ini 4. 8 tambah 5. Yang ini berarti 13 tambah 8. 8. Rumusnya itu adalah Fibonacci ke N sama dengan Fibonacci N Fibonacci. min 1 ditambah Fibonacci N min 2. Maksudnya bagaimana? Contohnya adalah ini F6. Berarti penjabaran dari F6 seperti ini. F6 itu sama dengan F6 dikurang 1 ditambah F6 dikurang 2. Sama dengan F5 ditambah F4 gitu ya. Nah, kita cek Fibonacci ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatnya adalah 5. 5. Ditambah F4. Itu adalah 3. 3. Maka kita mendapatkan F6 itu adalah 8. 8. Itu adalah salah satu contoh pembuktiannya. Pembuktian. Oke, berarti kalau diminta misalkan F10 sama dengan F10 dikurang Kurang 1. 1 ditambah F10 dikurang 2. 2 sama dengan F9 ditambah 8. F8. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. dua 21 puluh tambah satu 13 tambah berapa? 13. 34. 34. Berarti 34 ditambah 21. 21. Hasilnya adalah 55.
55. 55. Ada nggak rumus lain yang lebih sederhana? Enggak tahu. Oke, bentar ya. Kalau itu kan rumus mencari pola berikutnya harus diketahui datanya dulu kan ya, betul tidak? Iya. Sampai pola berikutnya kan. Jadi kalau rumus rekursifnya kan tadi yang Fn sama dengan Un-1 ditambah min Hindu. 2. Berarti kan syarat awalnya apa? Sudah pasti syarat awal dari Fibonacci kalau kita tulis di sini. Syarat awalnya yaitu adalah U1 dan U2-nya itu sama dengan Satu satu. Betul tidak? Karena kan dia satu dan dan satu. satu. Nah, dari situ kalau sudah kita punya syarat suku ke satu dan keduanya satu, berarti ya kalau mau mencari U4, U U4 itu berarti sama dengan U4 kurang Empat satu ditambah U4 dikurang kurang dua. 2. Berarti U3 Tiga ditambah tambah U2. dua. Ya udah, U3-nya berarti berapa? U3-nya adalah Minus dua. 2. Dapat dari mana? U3 itu diperoleh dari U2 Tambah ditambah U1, satu. U1 sama dengan berapa? Satu Tiga. tambah Satu. satu, hasilnya 2. Nah, berarti 2 tambah U2, 1 sama dengan Tiga. 3. Rumusnya kayaknya emang cuman ini doang ya, muter-muternya. Kita tetap harus punya suku pertama sama suku keduanya untuk memastikan suku Berikutnya. berikutnya. Artinya kalau kita misalkan mau U9 atau F9, boleh deh sebutannya bisa F9. Kalau F9 berarti F9 kurang satu ditambah F sembilan kurang F9 dua. kurang 2. Sama dengan F8 ditambah Tujuh. F7. Nah, kita itu kayak rekursi lagi. F8 berarti didapat dari Tiga belas. F7 dikurang F6. Ditambah Enam. F6. Jadi kayak berangsur-angsur terus gitu kan ya polanya. Oke, seperti ini dulu bisa dipahami Bisa, Kak. untuk yang Fibonacci. Aman? Aman. Oke, di sini ada work example 1, menentukan rumus barisan. 7, 11, 15, 19. Kita lihat dulu polanya. 7 ke 11, tambah 4. 4. Ini ke 15 berarti tambah Empat 4. juga. Ini tambah 4. 4. Berarti diketahui apa? Diketahui Bedanya 4. hanya 7. Bedanya Bedanya adalah 4. 4. Berarti masuknya aritmetika. Metrika. Kecuali kalau dia rasio pakainya Geometri. geometri. Oke, berarti UN sama dengan berapa? Eh, UN Dua. sama dengan Oh. A kali N, kok A? A plus N kali, bentar, LN kurang satu yes. Plus N kurang satu kali kali beda. B. Berarti U25 sama dengan 7 ditambah Tuh. dua puluh Dua lima lima kurang kurang satu satu kali 4. 4. Berarti 7 tambah 24 kali 4. 4. Coba boleh hitung berapa hasilnya? Hmm. 103. Hmm? 103. 103. 3. Oke, good. Betul ya. Dapatnya adalah 103. Mana ini? Ini 103. Oke. Aman untuk yang ini? Aman kok. Kedua, itu ada pola geometri. Rasionya berapa? 6 dibagi 2. Berarti untuk cari rasionya kita ketahui dulu deh. Diketahui suku pertama itu adalah 2. Dua. Sedangkan untuk rasionya adalah U2 per Satu. U1. Sama dengan 6 dibagi 2. Dua. Sama dengan
3. 3. Berarti UN sama dengan A dikali R pangkat N min 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 1. 1. Berarti suku ketujuh sama dengan 2 kali 3 3. pangkat 7 min. 7 kurang 1. Berarti 2 kali 3 pangkat 6. 6. 2 kali berapa? 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 27. 81 kali 3 243 ya. 243 kali 3 729 ya. Di pangkat 6. 729 enggak? 2 pangkat 3 pangkat 6. Iya, Kak. Ya kan? 3 Iya. kali 3 9 9 kali kali 3. 3 27 kali 27. 3 81 kali 3 243 kali 3 iya 729 ya. Mm-mm. 9. 729 kali 2 berapa? Berarti U7 sama dengan 58. 1458. Oke, paham? Sampai sini contoh kedua. Paham, Kak. Next. Sebuah pola ubin membentuk persegi. Oke, di sini ada notnya nih. Notnya itu adalah membentuk Persegi. persegi. Berarti kalau rumus persegi tadi gimana? Rumusnya UN sama dengan, ingat Persegi. nggak? Pak Dito juga lupa sih. Persegi Oh, adalah N kuadrat. N. Oke, UN sama dengan N N kuadrat. kuadrat. Nah, tahap satu ubin. Tahap kedua, 4 ubin. Tahap ketiga, 9 ubin. Dan seterusnya. Yang ditanya adalah U20, 20 Berarti 20 kuadrat. kuadrat. Artinya adalah 400. 400. Kayaknya emang yang persegi paling gampang ya. Iya. Terus sama yang satu lagi tadi apa? Satunya persegi Eh, yang dipangkatkan 3. Kubik kan? Bola iya. kubus. Nah itu. Oke, sekarang ada konfigurasi objek segitiga. Rumusnya gimana kalau yang segitiga? Yang Rumus segitiga. polanya UN sama dengan, masih ingat tak? Segitiga. Segitiga itu Oh, adalah satu N per du, 2. per 2. Ini kan ya, boleh pakai UN, boleh pakai PN. PN. Gak masalah. Yang penting definisinya itu adalah barisan ke N. Tahap satu terdiri dari satu titik. Tahap 2 3. Tahap 3 6. Dan seterusnya. Diminta tahap Ke 30. 30. Berarti U 30 30 sama dengan 30 kali 30 tambah tambah satu satu per 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 2. 2. Berarti 30 kali 31 dibagi 2. 2. Lebih baik ini kita bagikan ya. Iya, 30 dicoret. dibagi 2 sama dengan 15 15. dikali 31. 21. Berapa 15 kali 31? Boleh dihitung? 465. 465. 5. Paham? Sampai sini contoh yang ini? Paham, Kak? Paham. Oke, semoga nanti Jordan juga ketika menonton video paham dan tidak sulit gitu ya. Masuk ke pola persegi panjang. Kita tulis dulu rumusnya biar nggak ingat. Rumus pola persegi panjang. Persegi panjang. UN sama dengan N kali N tambah 1. N kali N tambah 1. Good. Ini adalah rumusnya. Berarti tinggal kita tulis. Tahap ke N memiliki N baris kali N plus 1 kolom. Di sini sebenarnya udah dikasih nih di soal. Jadi tinggal kita terjemahkan ke bentuk rumusnya. Diminta U18. 8 Berarti 18 kali 18 tambah tambah 1. 1. Sama dengan 18 kali 19. 19. Sama Ini dengan 342. 342. Oh iya, Sandi dan Jordan, pola persegi panjang itu diperoleh dari mana coba? Dari persegi panjang. No, no, no. Diperoleh dari luas tambahannya. Oh, Luas persegi panjang. panjang. Kan luas persegi panjang itu adalah panjang dikalikan Panjang kali lebar. lebar. Ya, asumsikanlah panjangnya itu adalah 18. N plus 1. Sedangkan lebarnya itu adalah N. Dan Gitu kan ya?
Karena nggak mungkin panjangnya lebih panjang dari Iya, panjangnya lebih lebar. pendek dari lebar. Biasanya atau sebenarnya mungkin ya. Mungkin nggak? Tapi kita biasanya nganggep yang lebih panjang itu panjang, yang pendek Panjang. lebar, betul tidak? Iya, Ya, jadi bisa dirubah kayak gini juga sih interpretasinya, itu boleh gitu. Tapi kalau mau pakai n kali n plus satu itu juga nggak nggak masalah gitu. Ih bener, kan ini n baris. N baris berarti dia lebar. lebar, sedangkan n plus satu kolom itu adalah pan Panjang. panjang. Bener dong, nggak masalah. Bener ya? Jadi dia asal muasalnya dari luas persegi Persegi panjang. panjang. Kalau teman-teman ke gambar, asal muasalnya dari situ. Oke, di sini Kak Ditra, sebelum kita masuk ke latihan soal, masih ada 10 menit lagi, itu mau menjelaskan common mistakes atau kesalahan umum yang terjadi ketika siswa atau student itu mengerjakan ujian. Pertama apa? Mengira polanya itu harus bedanya tetap. Padahal kalau dia bedanya polanya nggak beraturan, berarti kita harus cari pola yang termasuk gitu. Bukan berarti mendebak itu kayaknya salah soal. Betul tidak? Iya. Bisa kita cek melalui bedanya, bisa melalui rasionya, atau pola khusus. Kayak pola khusus tadi ada cukup banyak. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, Fibonacci, dan apalagi cukup banyak tadi. Kubus juga termasuk kan. Jadi kita harus cek sedemikian rupa untuk melihat polanya. Ada nggak pola yang bertingkat? Ada. Tapi biasanya pun kalau pola bertingkat, pola yang tingkatan ke berikutnya itu ada beda yang sama gitu. Nggak mungkin lengkapnya itu ngasal. Betul tidak? Nah, itu Iya. adalah salah satunya. Terus yang kedua, ketuker nih antara N dan UN. Kalau N itu Hmm. pokoknya nomor urut, sedangkan UN itu nilai suku. Suku. Jadi kalau ditanya misalkan di sini ada U10, N-nya berapa? 10. Berarti ini 10. urutannya ke Ke 10. ke 10. Sedangkan kalau ditanya nilainya U10, ya misalkan nilainya 256. Berarti nilai sukunya Jadi itu adalah yang 256. 256. Begitu. Jelas? Jelas nggak? Jelas. Kak. Jelas. Terus yang ketiga, common mistakes-nya itu adalah menulis rumusnya tanpa menguji suku awal. Maksudnya apa? Ya kita ngabaikan suku yang pertama keluar. Sedangkan itu cukup penting gitu ya. Untuk kita mendefinisikan suku awal dulu sebelum ngecek yang berikut-berikutnya. Karena tanpa suku awal kita nggak bisa mendapatkan pola untuk berikutnya. Betul tidak? Betul Iya. kan? Terus salah membedakan antara persegi. Kalau persegi itu n kuadrat, kalau kubus adalah n pangkat 3. Pangkat 3. Dari segi ruangnya juga kalau persegi itu dua dimensi, sedangkan kubus itu Tiga dimensi. dimensi. Asal muasalnya dari mana, Kak? Sama. Kalau yang persegi itu dari luas persegi, sisi kali sisi, sedangkan kalau yang kubus itu dari volume, sisi kali sisi kali sisi. Sisi. Yang akan mendapatkan sisi pangkat 3 dan ini sisi kuadrat. Kuadrat. Atau bisa kalau dalam pola bilangan pakainya n kuadrat dan n pangkat 3. Pangkat 3. Gitu ya. Itu. Makanya di sini ada keterangan persegi terkait luas, kubus terkait volume. Sama yang kayak tadi persegi panjang. Ketiga, terakhir, menggambarkan gambar pada konfigurasi objek. Kayak kita, ah, yang penting mah gambarnya bulat-bulat. Seterusnya ya udah tinggal gambar bulat-bulat. Nggak kayak gitu. Tapi kita harus ubah menjadi urutan tabel sukunya. Oke. Sini masih ada latihan terbimbing dari pola ganjil dan genap. Tentukan rumus ke N dan suku ke-45 dari barisan berikut. Oke, di sini kan 3 ke 5 tadi tambah 2 tambah Nomor 2 tambah 2. Masih ingat tidak? Kalau suku barisan pola ganjil kayak gimana? Ganjil. Ganjil itu adalah UN sama dengan 2N N min 1. min 1. Oke, 2N min 1. Kalau genap 2N 2N. Oke, UN sama dengan 2N min 1 ini untuk kasus ganjil. ganjil. Sedangkan kalau genap itu adalah 2N. UN. Ini termasuknya kemana? Ganjil apa genap? Gan Ganjil. ganjil. Berarti kalau diminta U45 sama dengan 2 kali 45 dikurang 1. 1. Berarti 90 kurang 1. 10. Hasilnya adalah 89. 9. Bisa? Iya. Bisa ya. Oke, next.
Pola aritmetika. Oke, aritmetika rumusnya gimana? UN sama Sama dengan dengan A A tambah tambah N N min kurang 1 satu kali kali B. beda. Di sini sudah ada keterangannya, suku pertama. Ya udah ditulis diketahui A-nya Hanya 12. 12, B-nya B-nya 5 5. atau bedanya 5. Yang diminta rumus suku ke N, UN. Yang ini ya rumus suku ke UN-nya. Terus yang ditanya adalah Nilai nilai U30. U3 30. Ini yang ditanyain. Ya udah tinggal kita substitusi aja ya. U30 sama dengan 12 ditambah berapa? 12 tambah 30 30 kurang kurang satu satu kali kali 5 5. Berarti 12 tambah 29 kali kali 5. 5. Eh, 30 kali 5 itu kan 150 ya. 145. Kurang 5 berarti 190 145. Oh iya 145. 195 ngeblank. 145. Kita jumlahkan 12 berapa? 157. 57. Betul. 157. Mengerti sampai sini? Mengerti, Kak? Oke, next. Geometri. Geometri rumusnya gimana? Oke. UN sama dengan Ini sama A dengan kali R A pangkat kali N R min min 1. min 1. Oke, diketahui apa saja? A-nya berapa? A-nya 5. Oke, A-nya 5. B-nya B-nya U2, U2 per U1, U1 berarti 10 bagi bagi 5 sama dengan sama 2. dengan 2. Berarti bedanya adalah 2. 2. Oke, berarti U6. U6 berarti 5 5 dikali 2 kali 2 pangkat 6 kurang kurang 1. 1. Berarti 5 pangkat 2 pangkat Pangkat 5. 5. 5 kali 30 32. 2. Berapa? 2. 32 kali 5. 160. Berapa? 160. 60. 160. Betul. Karena 3 kali 30 kali 5 150. 2 Hmm. kali 5 adalah 10. Berarti dapatnya adalah 160. Oke, ini juga benar. Next, pola segitiga. Masih ingat pola segitiga rumus UN-nya apa? Hmm. Segitiga itu adalah Oh, N UN kali N N tambah satu kali N tambah 1/2. 2. Berarti kalau U25 itu adalah 25 25 kali kali 25 25 tambah tambah satu satu per 2. per 2 sama dengan 25 kali dua puluh 6. enam per 2. Ini coret-coret sisa 13. 13. Berarti 25 kali 13. 13. Berapa? 325. 325. Oke, nice. Kita next. Oh, Gambar ke rumus. Pola korek api membentuk segitiga berderet. Banyak korek api pada tahap satu, ya udah kita tulis aja tahapnya. Nggak perlu oh, gambar korek apinya kan, yang penting kita terjemahkan dalam bentuk tabel. N, terus ada kalau ini TN misalkan. Oke, kalau hmm. ke satu korek apinya 3. Tiga. Kalau Kalau kedua dua korek apinya 5. 5. 5. Kalau ketiga korek apinya 7. 7. Kalau Kalau 4 korek 4. apinya adalah 9. 9. Berarti rumus banyak korek api ke N. Rumus korek api ke N. Berapa kira-kira? Kalau dilihat polanya. Suku pertamanya apa? 3. A-nya 3. Bedanya 4. 2. 2. Sebenarnya ini bisa pakai aritmetika juga ya jatuhnya. Ya nggak? Bisa. Nggak satu satu kan kalau segitiga berderet itu gini ya. 1, 2, 3 gitu kan ya. Hmm. Terus kalau 7 kan berarti nambah. Nambah 1. Kalau pola kedua kan berarti nambah 1, 2 2. gitu kan ya jadi 5 kan? Hmm. Ya nggak? Kalau Hmm. pola ketiga berarti nambah 2 Nambah jadi 2 tuh lagi. 7. 7. Terus kalau keempat berarti nambah 2 jadi 9. 9. Berarti ini UN sama dengan A A ke tambah tambah N-nya N kurang satu apa N kurang satu. Enggak ya? Kira-kira apa? Coba kepikiran nggak sama polanya? sabar. Ya, boleh dicek dulu. Kalau kepikiran boleh sebutkan ke Kak Ditra.
Udah mulai susah ya kalau yang ini. Susah atau enggak? Lumayan. Lumayan. Udah mulai sedang. Jordan ini jangan kaget ya kalau nanti tiba-tiba soalnya seperti ini. Eh, Matematika juga Kak kayaknya. aritmetika juga kan? Mm-mm. Berarti UN sama dengan A kali N plus satu tambah kali Tambah kali beda. kali kan beda. Oke. Jadi dia eh selain itu bisa nggak pakai yang 2N tambah satu? Bisa nggak? Caranya gimana coba? UN sama dengan A tambah N Kali N kurang kurang satu. itu kali B. Berarti UN sama dengan A-nya berapa? 3 Ini tambah 3. 2 kurang satu. N min satu. No, no. N min satu kan kita Hmm. nanyanya UN. Kali Kali 2. 2. Berarti UN sama dengan 3 tambah, Tambah ini 2. distribusikan. 2 2 kali N. N, 2N. 2 kali Kurang. min satu Min min 2. min 2. Berarti UN sama dengan 3 3. kurang 2 ditambah 2, 2 N. 2N. Berarti UN sama dengan 2N 2 plus, N plus satu. plus 1. Ini adalah rumus UN. UN-nya. Cun, Cun. ini lebih kayak disuruh mikir, agak suruh mikir gitu ya. Nggak yang Hmm. sederhana kan. Kita masukin ke aritmetika, buat cari suku ke N-nya, ternyata kita mendapatkan UN yang terbaru. Terbagi. Gitu. Oke, verifikasi konsep, quick check, selama 5 menit. Apa perbedaannya N dan UN? Tadi N itu adalah N itu nomor nomor urut. nomor urut Kalau UN barisan. Sedangkan mm, kalau UN itu adalah nih nilainya. nilai barisan. Oke, 2468 rumusnya apa? UN Tambah sama dengan N kayak tadi sama aja. A plus N N min satu kali kali B. B. Oh, Suku pertamanya apa? 2. 2. Ditambah N min satu kali bedanya adalah 2 juga. 2. Berarti UN sama dengan 2 ditambah 2N min Min 2. 2. Berarti UN itu sama dengan 2, 2 tambah. 2N. Karena ini saling coret kan? Oh iya. Nah, sebenarnya kita nggak harus hafal rumusnya, Sande. Yang penting kita ada polanya, bisa cari rumus ke N-nya, tanpa harus punya bekal hafalan. Maksud nggak? Jadi Hmm. kita masukin ke aritmetika, cari rumus ke N-nya. Jadi N-nya nggak usah diapa-apain, emang N-nya itu yang ingin kita cari gitu kan. Oke. Nah, sederhanakan itu nanti kita dapat rumus pola yang barunya, oke? Oke, Kak. Oke, kalau yang nomor 3, sama. Ini Hmm, tapi 14916. A-nya berapa? A-nya 1. hanya Bedanya, satu. Bedanya 3. ini 3, ke Ini sini 5. 5, ke sini 7. 7. Berarti ada dua tingkatan kan? Gini, Kuadrat. 1, 4, 9, 16. 16. Nah, ini ke sini tambah 3. Ini ke sini tambah 5. Ini ke sini tambah Tambah 7. 7. Ini ke sini berarti tambah 9. 9. Dapat dari mana kau tambah 9-nya? Lihat pola tingkat keduanya. Ini ditambah 2. 2. Terus ini ke sini tambah Tambah 2 juga. 2. Berarti 7 tambah 2 sama dengan 9. 9. Ya udah, 9 tambah 16 adalah 25. 25. Untuk berikutnya gimana? Ya kita tambahin lagi 2. Berarti ini di 11. sini tambah 11. 11. Tambah 25 jadi 36. 36. Kira-kira pola apa? Kalau bentuknya kayak gitu. Kuadrat bisa. Kuadrat bisa. Selain itu, ada yang lain nggak? Atau memang hanya kuadrat? Kalau emang hanya kuadrat, nggak apa-apa. Iya kayaknya. Ya, betul. Ya. Coba bentar, mau cross check dulu. Benar atau tidak. Atau ada yang lain, siapa tahu. Benar. Polanya adalah bilangan persegi. Gitu ya. Jadi ini pola bilangan persegi. Atau kuadrat. Oke.
Bilangan segitiga ke 10 adalah berapa? Tadi rumus segitiga gimana? N kali N UN, tambah 1 N kali N plus 1 per per 2. 2. Berarti kalau diminta U10 sama dengan 10 kali 10 10 kali tambah 1 10 per per 2 per 2. 10 kali 11 per 2. per 2. 10-nya coret, sisa 5. 5. Berarti kita punya 5 55. kali 11, 5. 55. Oke, kalau nomor 5. Fibonacci suku berikutnya Hmm, 8, 13, 21. Berarti berikutnya 30 21 tambah, tambah 13. betul. Jadi ibaratnya ini A, suku pertama berarti U4 itu adalah U3 ditambah U2. U2. Berarti 21 tambah 13 3, sama dengan 34. 34. Paham? Paham, Kak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak. Oke, hampir cukup 5 menit. Pas ya. Oke, boleh cobain ini. Nanti boleh jawab. Kalau lebih cepat nggak apa-apa. Kayaknya Kak Ditra nggak kasih waktu deh. Kalau Sandi cepat langsung aja nanti kita bahas. 22 ya. dua dua puluh puluh dua dua. Pakai beda apa pakai rumus? pakai beda. Bedanya 4 4. Betul, beda 4. Bisa juga pakai aritmetika kan? bisa A tambah N min 1 kali B. kali beda. Berarti U berapa? Oh, tiga suku U berikutnya Sandi. Harus 3. Berarti 22 terus 22, 26, 26 terus 30. 30. Nah, kalau ini nggak apa-apa. Pakai pola beda 4 itu sudah Boleh. boleh. Karena kalau pakai ini jadi banyak banget kan. Tapi pakai aritmetika juga hasilnya akan Sama. sama. Oke, jadi kalau dijelaskan aturan polanya, setiap pola berikutnya Tambah 4. betul. Ditambah 4. 4. Good. Next. Ini, sudah ada rumus suku ke N-nya. Tentukan nilai U1, U5, dan U20 dari rumus UN yang ini. Berarti tinggal substitusi. Substitusi. Boleh cek? Coba. U satunya 5. Oke, U5-nya. U satunya 5. U5-nya. U limanya 17. U5-nya 17. U dua U20-nya puluhnya 62. 62. 2. Oke, betul ya. Berarti ini 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 2. Sama dengan nih 5. 5. Sedangkan kalau 5 berarti 3 kali 5 2 tambah kali 5 tambah 2. 2. 15 tambah 2 itu adalah 17. 17 U20 berarti 3 kali 20 tambah 2. tambah Sama 2. dengan 62. Good. 62. Next. Coba ini. Pertama harus menentukan polanya dulu. Ganjil, genap, persegi, Hmm, segitiga, kubus, Fibonacci, atau lainnya. Kira-kira yang cocok yang mana? Hmm? kubus ya. Kubus, betul. Berarti suku ke-8-nya Suku ke-8-nya. Oh, 512. dalam pola kubus. Berarti tadi U8 sama dengan 8 pangkat 8 pangkat 3 3. sama dengan 502. 12. 12. Bisa nggak kita buktikan? Coba ya. UN sama dengan, tapi nggak bisa ini harus pakai rasio nggak sih? Hmm. Hmm. 27 bagi 8 nggak bisa. 67. Nggak bisa ya? Hmm. Ya udah, berarti ini memang pakainya kubus. Kubus. Oke, next. Ini pola Fibonacci. 10 suku. Lengkapi barisan berikutnya sampai 10 suku. Ini berarti suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima.
Berarti yang belum ada itu suku ke-6, Sampai suku 10. ke-7, suku ke-8, suku ke-9, dan suku ke-10. 10. Oke, boleh cek. U6 berarti gimana tadi rumusnya? U6-nya U6 min 1 ditambah U6 min U6 2. min 2. Berarti U5 5 ditambah tambah U4. U4. Ya udah, 8. berarti hasilnya 5 tambah 3. 3. Nah, jawabnya harus seperti ini ya. Jadi biar rumus si Fibonacci itu kepake. Oke? Oke. Kan sebenarnya kita bisa langsung tebak ya, tinggal 5 tambah 3 gitu kan. Iya. Terus sebenarnya boleh pakai cara cepat, tapi karena belajar rumusnya harus ditulis dapatnya dari mana. Dapat? Sudah? Sudah. Udah ya, berarti kalau U7 dapat berapa? 7 kurang 1 7 kurang ditambah 1. U7 7 kurang, kurang 2. berarti U6 6 ditambah U5. tambah U5. Nah, U6-nya kan 8 ya. 8 Berarti tambah 8 5. tambah 5 5. sama dengan 13. 13. U8 berarti U8 kurang 8 1 1 ditambah tambah U8 8 kurang kurang 2. 6. Ada 2. U7 ditambah U6. U6. Berarti 13 tambah 13 ditambah 8 sama dengan 21. 21. Nah, Jordan, jadi kalau Fibonacci berlakunya seperti itu. Mungkin ini kecepatan yang tiga. Nih, Kak Ditra ajarin. Khawatirnya nanti Jordan nangkapnya masih bingung. Tadi kan rumus Fn itu adalah Fn min 1 ditambah Fn Min min 2. 2. Boleh juga pakai rumus Un sama dengan Un min 1 ditambah Un min 2. Ini nggak masalah ya. Betul tidak Sandi tadi? Iya, Kak. Nah, karena kita sudah punya U1 sampai U8, berarti untuk mencari U9, U9 kurang 1 ditambah U9 kurang Kurang 2. 2. Berarti U8 ditambah U7. U8-nya berapa? Ini 21. Berarti kita substitusikan saja 21 ditambah U7. U7-nya yang ini 13. Berarti dapatnya 34. 4. Selanjutnya U10. Berarti U10 kurang 1 ditambah U10 kurang 10 kurang 2. 2. Berarti U9 8. ditambah U8. 8. Berapa U9-nya? Ini Ini 34. 34. Ditambah Tambah U8-nya. Ini 21. 21. Berarti dapatnya lima lima puluh puluh lima lima. Paham sampai sini? Paham, Kak? Aman? Aman. Aman, Sande? Aman, Kak. Aman. Semoga Jordan juga aman karena penjelasannya sudah cukup detail gitu ya. Jadi nggak ada yang tertinggal. Oke, sekarang ada practice medium. Di sini sudah ada keterangannya menggunakan rumus barisan aritmetika gitu. Hmm. Tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut, lalu hitung U40. Pertama kalau aritmetika rumusnya itu apa? UN itu sama UN dengan apa? A A ditambah tambah N N min kurang 1 kali 1 kali B. beda. Nah, tugasan D tentukan A, tentukan bedanya, dan tentukan U40. Nanti baru Hmm. dibahas bersama. 1 menit kalau cepat, kalau enggak 2 menit.
Dapat tidak? Dapat, Kak. Oke, A-nya A-nya 9. 9. Bedanya? Bedanya 7. Betul. Berarti 40 4, 9 9 tambah tambah 40 30. kurang 1 kali bedanya 7. Berarti 9 ditambah 39 kali 30 tuh kali 7. 7. Hmm, Berapa? 39 kali 7 tambah 9? 273 hasilnya 200, 208. 7 282. 2. Oke, ini hasilnya. Nah, perlu diingat juga, mengingat Jordan belum masuk, ingat adalah apa? Uka, ba, Buka bataku. bataku. Jadi yang diprioritaskan itu kali dulu. Makanya kita memprioritaskannya yang ini dulu yang dihitung. Baru kita jumlah. Jumlah. Itu sudah hukum dari operasi Hmm, bilangan. bilang. Next, kita coba barisan geometri. Masih ingat nggak rumusnya atau harus ditulis? Masih, UN Kak. sama dengan A kali R pangkat UN N min 1. min 1. Min 1. Boleh cobain untuk ini 1 atau 2 menit. Kak Ditra mau cari soal hotnya. Sudah? Sudah, Kak. Oke. A-nya berapa? A-nya 4. A-nya 4. R-nya adalah U2 per U1. U1. R-nya berarti 12 12 dibagi per 4. R-nya berarti sama dengan di 3. 3. Berarti U8 sama dengan A dikali, Kali kok R. A-nya ditulis lagi. A-nya berapa? A-nya 4. Hanya Oke, 4 4 dikali kali 3 3. pangkat 8 min 8 kurang 1. 1. Berarti 4 kali 3 pangkat 7. 7. 4 kali berapa? 3 pangkat 7? 37, 2187. Hasilnya berarti 6.000 berapa? 8.000. Oh iya, 8.000. 8.748. 748. 8. Oke, ini adalah suku ke 8. Eh, Sandi kemarin aku lupa cita-citanya apa? Polwan. Nah, poluan itu kan pasti ada urutan bilangan kan? Kalau tes itu mirip-mirip kayak CPNS gitulah ada pola bilangan. Ada juga yang namanya itu pola huruf. Pasti bakal ketemu di soal ujian. Kadang tuh soal ujian-ujian yang kayak gitu tuh suka aneh-aneh. Bisa dibilangnya kayak gitu sih, tapi nggak aneh juga. Nah, contohnya adalah ini. Kita harus melihat pola bilangannya. Aduh, klik. Oke, di sini masih gampang sebenarnya. Contohnya adalah ini. Huruf ini polanya. A ke B, ke D, ke G. Berarti bedanya apa? Tambah satu, B Tambah ke D tambah dua, tambah 2 D ke G tambah tambah 3 tambah 3. Berarti pola berikutnya harus ditambah tambah 4. tambah 4. Berarti G, H, K. I, J, K. Betul. Berarti dapatnya adalah K. K. Oke? Ya, Oke. Kak Ditra sebenarnya pernah, bukan pernah. Saat ini juga karena ada target khusus yang harus ditempuh, ya kayak begini. Belajar pola huruf, pola bilangan, ini sebenarnya variasi dari materi kita hari ini sih. Oke? Ada Oke. juga misalkan bentuk lain. Ada yang ini, Kak Ditra inputkan. Gak apa-apa ya, kita sekalian belajar tambahan gitu ya. Nggak Gak apa-apa, harus Kak. saklek dari bilangan kan, karena biar kita pengetahuannya beragam juga. Oke, Kak Ditra inputkan di sini soal berikutnya. Ini soalnya. Oke, sudah muncul. Huruf Sudah. berikutnya dari barisan KMPT. Oke, K ke M. Bedanya berapa? KLMN. Berarti ditambah, 3. ditambah, 3. tambah 3. Kalau M ke P,
tambah M O M N O P. M N O P. Tiga ya. Tiga juga. P Q R S T. Empat ya. Empat. Kok Plus empat. Berarti berikutnya, ntar dulu. kayaknya KKM dua deh. K ke M dua. K L M. Oh iya KLM. Berarti dua. Oke, dua, tiga, empat. Berarti ke sana tambah Tambah lima. lima. P U U V X Y and Z. Betul tidak? Berarti setelahnya adalah Y. Z. Y F, or G? Y. Eh, Y. Y apa? Y kan? Iya. Ya. Coba T. U V W X Y. Betul tidak? Tadi ada yang ketinggalan W-nya. Ya kan tadi T U V W. W-nya tadi nggak kesebut, makanya tiba-tiba kita sampai Z. Iya, Padahal Y. kita W-nya belum disebut. Aman? Kayak gini? Aman. Aman Aman. ya. Next, ini adalah konfigurasi objek persegi panjang. Tahap ke N dari suatu susunan titik membantu persegi panjang dengan N plus 2 baris dan N kolom. Tentukan rumus titik pada tahap ke N, lalu hitung banyaknya titik tahap ke-15. Masih ingat rumus persegi panjang? Masih. Apa? UN? UN. Ini bukan N plus 1 ya yang sekarang. Jadi, Tentukan rumus banyak titik pada tahap ke N. hmm, Ya berarti kalau panjangnya N plus 2, ya tinggal tulis aja N plus 2 dikalikan N N. Berarti kan dapatnya UN sama dengan N kali N plus plus dua. 2. Kalau tadi kan N plus 1 kan? Iya. Berarti U15 sama dengan 15 kali 15 15 kali tambah 2. 15 tambah 2. 2. Sama dengan 15 kali 7. 17. Berapa? 2, 2, 2, 5, 5. 255. 5. Oke, good. Jadi nggak harus bingung ya teman-teman. Nggak saklek pakai yang N plus 1. Boleh nggak panjangnya jadi N plus 3? Nggak apa-apa. Kan panjang memang bakal lebih Iya. panjang dari lebar gitu. Masalah dia plus 1, plus 2, plus 3-nya itu bergantung pada Soal. soal. Jadi nggak masalah. Jadi kalau misalkan di sini panjangnya diketahui N plus 5, terus lebarnya itu adalah misalkan N plus N aja. Berarti rumus UN-nya ya jadi N plus 5 dikalikan N. Gitu ya. Oke, coba soal ini. Pada turnamen game, hadiah level 1 50. Berarti A-nya 50. A-nya 50. 50. Setiap naik level katanya bertambah 25. Berarti Beda. beda. Tentukan rumus level ke UN. Berarti cari UN. UN. Langkah yang pertama Jadi cari UN-nya dulu, baru cari U20. 20. 20. Coba cek pakai cara kayak tadi yang Kak Ditra ajarin buat cari rumus UN.
Sudah? Dapat? Coba. Udah. UN-nya berarti apa? A, Ini A satu tambah N kan kurang kurang satu satu kali kali beda. B. Berarti UN, A-nya berapa? lima Hanya puluh 50. ditambah N min satu kali bedanya Kali 20 bedanya 25. 5. Berarti UN sama dengan 50 ditambah, ini distribusikan. 25 kali N, 25 N. 25 kali min 1 adalah min Min 25. 25. Berarti UN-nya sama dengan 25N, 50 kurang 25 itu adalah min 25. Nah, 25. Berarti U20-nya 25 kali 25, 20 20, dikurang 25. dikurang 20. Berapa? 500. 500 pas. Eh, 25 kali 20, 400. 25 kali lima ratus 20. lima puluh dikurang 25. Ya, berarti Lima lima ratus ratus dua puluh dua lima. puluh lima. Oke, good. Coba ini, error analysis. Seorang Hmm. siswa menyatakan bahwa barisan 1 4 9 6 11 2 5 adalah barisan aritmetika karena sukunya selalu bertambah. Salah atau benar? Salah. Salah. Karena kenapa? Bedanya tidak Bedanya tidak tentu. Oke, bedanya tidak tetap atau tidak Hmm. tentu. Nah, kalau tidak tetap, kita cek di sini bedanya plus 3, ke sini jadi plus 5, ke sini jadi plus 7, ke sini jadi plus 9. Nah, karena 9. nggak tetap, polanya 3 ke 5 juga plus 2. Kedua. 5 ke 2, ini baru pola bertingkat kan? Iya. Terus 7 ke 9 plus 2, Plus gitu 2. kan? Nah, ini lebih ke pola persegi bukan? Iya kan? Mhm. Pola persegi, yaitu adalah n Dan kuadrat. kuadrat. Gitu. Ini coba Hmm. boleh dikerjakan. Tinggal ini aja. Berarti U1 sama dengan 4. Ini sama dengan A. U2-nya tuh 7. 7. U3-nya 10. 10. Berarti 4, 7, 10. Koma, titik-titik. Cari UN-nya dulu, baru cari U50. 50. 50. Boleh? Cobain. Boleh. Hmm. Pakai aritmetika lagi ya, buat Mm-mm. cari rumus UN-nya. Hmm. Udah. Dapat berapa UN-nya? UN-nya 3N tambah 1. Oke, kita cek ya. A tambah N min 1 kali B. UN sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 4. 4. Bedanya kita cek. 4 ke 7 plus 4. Berarti bedanya 4. 4. Berarti 3. A 4. Bedanya berapa? 3. 3. Oh ya, 3, 3. Ditambah N min 1 kali 3. Berarti UN sama dengan 4 tambah 3N min 3. 3. Berarti UN-nya adalah 3N min 1. Min 1. Kok min 1 plus 1? Plus 1. Plus 1 kan? Iya, Kak. Oke, berarti U50, 3 kali Dan 50 tambah 50 tambah 1. 1. 150 tambah Jadi 1, 151. 51. Next. Ini cobain. Pakai pola apa?
Dapat berapa? Rumusnya. Mm-mm. Rumusnya UN-nya sama dengan N kuadrat tambah satu. N N kuadrat kuadrat tambah. tambah N. Yes. Jadi rumus UN-nya itu sama dengan A tambah A N min 1 kali B. kali B. UN sama dengan 2 ditambah N min 1. Bedanya berapa? Bedanya naik-naik gitu. Oh, bedanya ini rasio ya. Mm-mm. Berarti kalau rasio pakai geometri bisa nggak? UN sama dengan A kali R pangkat N min Angkatnya 1. satu. Bisa juga nggak kayak gini? Nyoba dulu ya. Namanya juga Dua. coba-coba. 2 kali rasionya adalah 6 bagi Hasilnya 2, tiga. 3. 12 bagi 6. 12 bagi Nggak enam. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Oh, tadi UN-nya benar yang disebutkan Sandi. N kuadrat ditambah N. N N. Atau UN-nya itu adalah N kali N plus A plus satu. plus 1. Oke, betul ya. Mm-mm. Next, cobain. Terakhir, sebelum penutupan. Hmm. Rumusnya apa, Sandi, kira-kira? Rumusnya kalau Ini N kuadrat pola per persegi. persegi ya. Jadi dapatnya adalah N kuadrat. kuadrat. Karena kalau kita duga hasil, ini sama aja satu kuadrat. Betul tidak? Mm. Bentar. Iya, polanya persegi panjang. Karena N sama dengan satu, 1 N2, berarti satu tambah 3. 3. N3, 9. Satu tambah 3 tambah 5. 5. Berarti kan polanya nanti dapatnya 1, 4, 9, 6, 6. 16. Nah, itu hasilnya adalah pola N kuadrat. Gitu ya. Jadi kayak U1 itu sama dengan satu, U2-nya sama dengan satu tambah 3, 4. Berarti U5-nya, U3-nya satu tambah 3 Ketiganya tambah tambah 5. 5 sama dengan 9. 9 dan seterusnya. Jadi ini polanya adalah persegi. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan pada hari ini? Tidak. Tidak. Aman ya semuanya? Masih aman. Masih aman. Nanti doakan Kak Ditra segera menerbitkan soal worksheetnya. Nanti boleh dicoba yang memang bisa Sandi kerjakan terkait pola bilangan. Oke? Oke, Kak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan pada sore hari ini. Oke, kita berdoa dengan menutup menyudahi belajar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dipelajari kembali Sandi. Semangat sekolahnya. Semoga bisa mencapai yang diinginkan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di hari Minggu pukul 2. Dah. Dadah, Kak. Ya.